Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah pengauditan yang berjudul Auditing dan Akuntan Publik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan Ketua Kelompok Ezelia Pranita, Wakil Abelia Pega, dan anggota Patia Anissa Pahturoman, dan dosen pengempu kami yaitu Bu Rosi Armaini SEMSI AKCA. Nah, untuk pembacaan materi dan penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya, Abelia Pega. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Perbedaan auditing dan akuntansi. Akuntansi mempunyai sifat analisis karena akuntan publik memulai pemeriksaan dari angka-angka dalam laporan keuangan lalu dicocokkan dalam neraca saldo, buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan subbuku besar. Sedangkan akuntansi mempunyai sifat konstruktif karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar, dan subbuku besar, neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan. Akuntansi lebih berfokus ke proses pengolahan catatan keuangan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan audit lebih ke evaluasi catatan atau laporan keuangan yang telah dibuat. Jenis-jenis audit ditinjau dari luasnya pemeriksaan audit, dibedakan atas yang pertama general audit atau pemeriksaan umum, yang kedua special audit atau pemeriksaan khusus. Ditinjau dari jenis pemeriksaan audit, dibedakan atas yang pertama manajemen audit atau operasional audit, yang kedua compliance audit atau pemeriksaan ketaatan, yang ketiga internal audit atau pemeriksaan intern, yang keempat komputer audit. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Abelia Pega. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Patia Anissa Pahturoman. Kepada saudari Patia kami persilakan. Kepada moderator, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis auditor, yang mana ada 4 jenis. Yang pertama, akuntan publik, yaitu akuntan yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Yang kedua, ada auditor pemerintah, yaitu auditor yang bekerja untuk pemerintah dan digaji pula oleh pemerintah. Yang ketiga, ada auditor pajak, yaitu proses yang memerlukan pemeriksaan menyeluruh atas bukti-bukti keuangan untuk menentukan apakah suatu entitas telah melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Yang keempat, ada auditor intern, yaitu suatu kegiatan asuransi dan konsultasi yang bersifat independen. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan membacakan dan menjelaskan secara singkat tentang lanjutan dari materi saya. Audit perencanaan atau 1 ISA 300 perencanaan audit laporan keuangan, kedua ISA 315 mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material melalui penahanitas dan lingkungannya, 3 ISA 320 materialitas dengan merencanakan dan melakukan audit, 4 ISA 330 tanggapan auditor terhadap risiko dinilai. Pengendalian internal dinilai dari ISA 1 ISA 402 pertimbangan audit yang terkait dengan entitas menggunakan layanan organisasi, 2 ISA 450 evaluasi salah saji diidentifikasi selama audit. Bukti audit, 1 ISA 500 bukti audit, 2 ISA 501 bukti audit pertimbangan tambahan untuk produk tertentu, 3 ISA 505 konfirmasi eksternal menggunakan karya lain ahli, 1 ISA 600 pertimbangan khusus audit laporan keuangan grup termasuk kerja auditor komponen, 2 ISA 610 menggunakan kerja auditor internal, 3 620 ISA menggunakan kerja ahli auditor. Kesimpulan audit dan laporan audit. 1. ISA ada di bagian ISA 700 membentuk opini dan pelaporan-laporan keuangan. Di bagian 2 ISA 705 modifikasi opini dalam laporan auditor independen.
ISA 706 penekanan program paragrafi lain dalam dokumen mengandung laporan keuangan audit. Selanjutnya itu ada di daerah khusus. 1. ISA 800 pertimbangan khusus audit laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka tujuan khusus. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.